Dalam melaksanakan mediasi, para pihak akan difasilitasi oleh seseorang yang disebut mediator. Misalnya kita lihat ilustrasi ini ya, ada dua pihak yang bersengketa, ada mediator yang menjadi penengah. Pertanyaannya adalah apakah setiap orang dapat menjadi mediator? Khusus dalam konteks mediasi eh, perkara di pengadilan, ya, perlu kita perhatikan ketentuan pasal 13 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Di dalam pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Jadi, hanya mereka yang telah memiliki dan mengikuti dan lulus sertifikasi mediator yang dibuktikan dengan adanya sertifikat mediator yang boleh atau berwenang menjadi mediator dalam mediasi perkara di pengadilan. Nah, bagaimana misalnya jika di pengadilan tersebut kurang atau tidak ada hakim yang bersertifikat mediator? Nah, ini ada pengecualian yang diatur dalam pasal 13 ayat 2. Dikatakan bahwa berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator. Dengan demikian, hakim yang belum bersertifikat tetap dapat memediasi perkara sesuai kebutuhan pada saat itu. Jadi, rekan-rekan sekalian, jika di pengadilan itu belum ada hakim yang bersertifikat mediator atau eh, ada hakim yang bersertifikat mediator tetapi jumlahnya sedikit, sehingga jika hanya membebankan kepada mereka untuk menjadi mediator di perkara-perkara yang sedang diadili, maka itu kemungkinan besar akan terjadi kelebihan beban perkara pada mediator tersebut. Sementara di sisi lain dia juga harus menjalankan tugas pokok atau tugas dan fungsi utamanya sebagai hakim yang memutus perkara. Karena itu, mengatasi keadaan seperti ini, hakim-hakim yang belum bersertifikat pun dapat diberdayakan sebagai mediator dalam perkara perdata yang sedang diadili di pengadilan tersebut. Nah, ke depan, saat ini sebenarnya ya, dan ke depan juga mulai didorong agar pegawai pengadilan non-hakim seperti panitra, ya, panitra baik panitra kepala ya, kemudian panitra muda atau panitra pengganti didorong juga untuk menjadi mediator. Bahkan juga mungkin selain kepanitraan seperti sekretaris pengadilan mungkin atau analis perkara atau fungsional-fungsional yang ada di pengadilan dapat didorong untuk menjadi mediator perkara dengan terlebih dahulu mengikuti sertifikasi mediator baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun lembaga-lembaga mediator eksternal yang telah terakreditasi Mahkamah Agung. Ke depan diharapkan dengan semakin banyaknya lembaga mediator yang melaksanakan sertifikasi mediasi, eh, kebutuhan akan mediator yang andal, mediator yang telah bersertifikat itu dapat terpenuhi sehingga eh, penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata di Indonesia, tidak lagi semata-mata bertumpu pada prosedur litigasi di pengadilan, tapi juga mulai eh, mengalihkan perhatian terhadap lembaga mediasi karena ketersediaan mediator yang sudah memadai untuk menjadi penengah atau fasilitator di antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Demikian untuk kualifikasi mediator. Dukung terus kanal ini dengan subscribe, share, like, and comment. Salam 2 Minute of Law Studies.